Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan transport pasif. Yang pertama itu pengertiannya. Transport pasif yaitu penyebaran molekul atau ion dari kerapatan tinggi menuju kerapatan yang rendah melalui spontan dan ada juga yang melalui membran. Contohnya difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan molekul atau ion dari kerapatan tinggi ke kerapatan rendah tidak melalui membran. Contohnya ketika kita biasanya mengunci, itu kita taruh belaung. Nah, dari situ bahwa kita dapat simpulkan bahwa lama-kelamaan belaung tersebut akan menyebar dengan bersatu dengan air tersebut. Nah, sehingga air yang di dalam ember tersebut lama-kelamaan akan berubah warnanya menjadi biru. Proses inilah yang disebut dengan proses difusi, di mana zat yang bergerak adalah zat yang terlarut, yaitu belaung tersebut. Contoh yang kedua yaitu contoh osmosis. Osmosis yaitu perpindahan juga seperti molekul tersebut, akan tetapi yang berpindah adalah zat pelarutnya. Sebagai contoh kita bilang ketika kentang kita masuki dengan air, di dalamnya terdapat gula, maka gula di dalam tersebut akan lama-lama mencair. Di sini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa osmosis melalui membran itu dapat dilalui, ada zat-zat yang dapat melalui dan ada zat-zat yang tidak dapat melaluinya. Zat-zat yang dapat melalui membran sel tersebut yaitu diantaranya Na+, kalium, Cl dan lain sebagainya. Dan ada zat-zat yang tidak bisa melewati membran tersebut seperti gula dan polisakarida. Mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf. Sekian. Saya akan menjelaskan tentang jaringan parenkhima. Jaringan parenkhima ini memiliki bentuk bersegi 6. Bentuk sel yang bersegi 6. Jaringan parenkhima ini juga memiliki dinding sel yang tipis. Jaringan parenkhima ini disebut juga dengan jaringan dasar karena dia dapat berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Jaringan parenkhima ini memiliki fungsi dapat menyimpan bahan cadangan makanan. Bahan cadangan makanan ini ditemukan dalam bentuk vakuola atau partikel padat yang terdapat pada sitoplasma. Dasar dari metabolisme dan reproduksi pada jaringan parenkhima pada tumbuhan disebabkan oleh aktivitas jaringan parenkhima. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang susunan anatomi batang. Susunan monokotil. Susunan batang monokotil. Anatomi batang monokotil. Anatomi batang monokotil sangatlah berbeda dengan anatomi batang dikotil. Anatomi batang monokotil terdapat dinding sel yang sangat tebal. Di dalam bagian epidermis terdapat jaringan tipis, yaitu jaringan sklerenkima. Jaringan sklerenkima ini merupakan kelipatan yang berperan memperkuat batang monokotil. Batang monokotil ini terdiri atas epidermis, empulur, dan berkas pembuluh. Empulur ini adalah jaringan parenkhima yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian bekas pembuluh terdiri atas xilem dan floem. Xilem ini berfungsi mengangkut air dari akar ke batang, sedangkan floemnya mengedarkan makanan ke seluruh tubuh dari hasil fotosintesis. Ikatan pembuluh floem berdampingan dengan xilem dan dikelilingi oleh seludang sklerenkima. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bunga. Bunga itu tumbuhan yang dapat dikatakan sebagai alat perkembangbiakan, khususnya pada tumbuhan bagian angiospermae. Bunga juga terdapat alat-alat reproduksi seperti putik, benang sari, dan kandungan lembaga. Kandungan lembaga itu disusun oleh bunga disusun oleh
Aduh, Pak ulang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nurdin yang telah memanggil saya. Pada saat kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bunga. Bunga adalah salah satu dari organ pada tumbuhan. Bunga ini adalah alat reproduksi generatif yang muncul pada saat tumbuhan ini telah mencapai usia tertentu. Pada bunga ini terjadinya dua proses. Yang pertama proses penyerbukan dan yang kedua yaitu proses pembuahan yang akan menghasilkan buah. Di dalam buah ini terdapat biji, kemudian biji ini akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Bunga ini berasal dari modifikasi batang, sedangkan buah ini adalah berasal dari dasar buah yang telah dibuahi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang terdapat pada bunga. Yang pertama ada dasar bunga, yaitu reseptakel. Kemudian ada perhiasan bunga atau periantium. Pada perhiasan bunga ini terdapat dua bagian lagi, yaitu yang pertama mahkota, yaitu corolla, dan yang kedua ini adalah kelopak atau calyx. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ada alat kelamin jantan, yaitu benang sari ataupun yang bahasa ilmiahnya yaitu stamen, dan yang terakhir ada bagian alat betina yang disebut dengan putik atau pistilum. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang dasar bunga atau reseptakel. Dasar bunga ini adalah bagian ujung percabangan yang akan berhenti pertumbuhannya, dan di tempat itu pula akan menjadi pertumbuhan bagi perhiasan dan alat-alat perkembangbiakan seperti stamen dan pistilum atau benang sari dan putik. Dan yang kedua adanya perhiasan bunga yaitu mahkota dan kelopak. Fungsi dari kelopak ini adalah untuk pada saat bunga tersebut kuncup, yang melindungi bunga tersebut adalah kelopaknya sendiri. Kelopak ini biasanya berwarna hijau, sedangkan mahkota ini bagiannya bentuknya ini lebih besar daripada kelopak, dan warnanya ini sangat mencolok karena kegunaan warna pada mahkota ini agar memanggil serangga menjadi bahan yang menarik pada badan bunga tersebut untuk menarik serangga-serangga untuk proses penyerbukan. Dan yang ketiga yaitu adanya benang sari ataupun stamen. Di bagian-bagian pada benang sari ini ada kepala sari. Di dalam kepala sari itu ada dua kantong, dan di kantong itu ataupun teka yang disebut pada buku biologi itu menghasilkan serbuk sari atau mikrospora. Dan pada saat akan setelah matang kantong tersebut akan terbuka. Kemudian pada saat adanya serangga tersebut membawa benang sari itu ke putik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang putik. Putik ini adalah bagian reproduksi yang terdapat ovum di dalamnya, atau bisa kita sebut kalau misalnya putik ini adalah alat betina pada bunga tersebut. Dan di dalam putik ini bagian-bagiannya terdapat kepala putik, kemudian tangkai putik yang sempit yang hanya bisa dilalui oleh mikrospora ataupun serbuk sari, dan kemudian di bawahnya tersebut ada bakal buah, dan di bakal buah tersebut itulah yang menjadi tempat prosesnya pembuahan hingga menghasilkan buah dan biji. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang tipe-tipe dari bunga. Tipe-tipe dari bunga itu ada bunga lengkap, di mana bunga lengkap ini mempunyai seluruh bagian-bagian dari bunga. Contohnya seperti benang sari, putik, kemudian perhiasan yang mencakup kelopak maupun mahkota dan dasar bunga. Dan kemudian ada tipe kedua yaitu bunga sempurna. Bunga sempurna ini hanya terdapat bisa terdapat alat reproduksinya saja, yaitu pistilum maupun stamen. Dia tidak hanya tergantung kepada perhiasan ataupun dasar bunganya atau reseptakelnya itu. Jadi bunga sempurna itu dapat kita kutip bahwa dasar bunga itu hanya terdapat
benang sari maupun putik. Dan yang kedua ada tipe bunga jantan, yaitu bunga jantan ini bunga yang memiliki alat reproduksi yang jantan ataupun alat kelamin yang jantan, yaitu benang sari ataupun stamen. Dan tipe bunga betina yaitu sebaliknya daripada tipe bunga jantan, yaitu yang memiliki putik ataupun pistilum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jadi saya menjelaskan tentang jaringan. Jaringan pada tumbuhan. Nah, di sini pada saat itu jaringan terbagi atas dua, itu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Di mana jaringan meristem itu terbagi atas dua, itu pada jaringan meristem dan jaringan meristem interkular. Dan terdapat jaringan dewasa, di mana jaringan dewasa itu hasil dari representasi dan spesialisasi dari jaringan meristem. Misalnya seperti endodermis, epidermis, cortex, dan parenkima, xilem, folum. Pembuluh angkut pada tumbuhan itu yaitu terdiri atas folum dan xilem, di mana xilem terdapat pada akar itu sebagai yang menarik mineral dan garam air dalam tanah, dan xilem dan folum yang menyebarkan kepada ke seluruh pada tumbuhan. Terima kasih. Jangan sering nengok ke sana, nengok kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang transport melalui membran. Yang pertama ada transport pasif dan yang kedua transport aktif. Transport pasif yaitu perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Contoh dari transport pasif seperti difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Dan yang kedua, transport aktif yaitu perpindahan molekul atau ion dengan menggunakan energi dari sel itu. Contoh dari transport aktif yaitu seperti pompa natrium, kalium, endositosis, dan eksositosis. Hanya sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan daun yaitu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk seperti lembaran pipi yang berwarna hijau. Ada beberapa jenis daun, yaitu yang pertama seperti jarum, biasa terdapat pada pohon pinus, dan ada yang seperti sisi, biasa terdapat pada pohon kaktus. Daun mempunyai usia tertentu dan akan gugur juga pada saat tertentu. Fungsi daun yaitu sebagai tempat pembuatan makanan, yaitu melalui proses fotosintesis. Dan saya akan menjelaskan tentang susunan tulang daun. Yang pertama yaitu menyirip, yang kedua sejajar, melengkung, dan menjadi. Dan hanya ini yang dapat saya jelaskan. Dan sekian, terima kasih.